Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanan Taufan Ali dengan NIM G002425 dari kelompok A2. Pada video kali ini saya ingin membuat laporan praktikum anatomi di blok 2.1. Di sini ada laporan ketiga dengan soal jelaskan anatomi dari ren beserta vaskularisasinya dan inervasinya. Oke, sebelumnya saya ingin menyebutkan fungsi dari ren. Fungsi dari ren itu menyaring darah dari zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh dan mengeluarkan urin sebagai sekresinya. Kemudian fungsi lainnya itu mengatur keseimbangan air, elektrolit, dan asam basa pada darah. Oke, di sini ada gambar preparat ren. Saya akan menjelaskan posisi anatomis ren terlebih dahulu. Ren itu merupakan organ retroperitoneal, yaitu organ yang di belakang. Kemudian terdapat glandula adrenal pada polus superiornya. Kemudian letak skeletopisnya itu ren sinister. Pada bagian superiornya itu setinggi vertebra thorax 12 atau setinggi costa 11, dan bagian inferiornya itu setinggi vertebra lumbar 3. Sedangkan ren yang dexter itu lebih rendah setengah vertebra karena adanya pendesakan lobus hepatis dexter. Oke, di sini ada lapisan pembungkus dan fiksator pada ren. Jadi lapisan pembungkusnya itu dari profunda ke superficialnya itu yang pertama ada kapsula fibrosa. Kemudian ada perirenal fat. Selanjutnya ada fascia renalis dan pararenal fat. Kemudian fiksatornya itu yang menyokong dan memfiksasi ren agar tetap pada tempatnya, yaitu ada fascia renalis, kemudian ada arteri atau vena renalis, kemudian ada corpus adiposum, yaitu pararenal dan perirenal fat. Kemudian di sini ada struktur internal dan eksternal rennya. Struktur eksternalnya itu terdapat fasies anterior dan posterior. Kemudian polus atau ekstremitasnya itu superior atau kranikal. Kemudian ada inferior atau caudalis. Lalu bagian margonya itu bagian lateral berbentuk corvex cembung, sedangkan bagian medialnya itu bagian yang cekung. Hilus renalis yang berisi anterior vena renalis, bagian medianya itu ada arteri renalis, bagian posteriornya ada pelvis renalis. Kemudian yang digambar ini itu merupakan struktur internalnya. Yang pertama ada cortex renalis. Yang ini terdapat columna renalis vertini, yaitu struktur di antara piramidalis renalis. Kemudian ada arcus corticalis, yaitu lengkungan yang menghubungkan antar kolumna renalis. Selanjutnya pada bagian medula renalisnya itu terdapat piramidis renalis, yaitu massa yang berbentuk konus. Kemudian ada papilla renalis, yaitu apex dari medula renalis yang menghadap sinus renalis. Kemudian
Terdapat foramina papilaris, yaitu lubang-lubang di ujung papila renalis dan bermuara ductus papilaris Bertini. Selanjutnya ada calyx minor, yaitu masing-masingnya terhubung dengan satu atau lebih papila renalis. Kemudian calyx mayor itu gabungan dari calyx minor. Kemudian pelvis renalis itu gabungan calyx mayor. Selanjutnya pelvis renalis itu gabungan calyx mayor yang akan menjadi ureter. Selanjutnya ada sinus renalis atau pelebaran hilus. Kemudian vaskularisasi ren. Di sini ada yang pertama berasal dari aorta abdominalis, kemudian ke cabang arteri renalis, kemudian menjadi ramus anterior dan ramus posterior, kemudian menjadi ramus primarius, kemudian menjadi arteri interlobaris, kemudian menjadi arteri arcuata, selanjutnya menjadi arteri interlobularis, selanjutnya menjadi arteri aferen, kemudian ke glomerular capillaris, kemudian menjadi arteri aferen, kemudian bercabang menjadi plexus dan mempercabangkan menjadi arteri recta. Mungkin sekian saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.